Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Marilah kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang mutasi. Apakah itu mutasi? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada urutan nukleotida. Mutasi terdiri atas dua macam. Jika perubahan nukleotida terjadi di suatu gen, maka disebut mutasi gen atau mutasi genetik. Sedangkan jika perubahannya terjadi pada struktur atau jumlah kromosom, maka disebut mutasi kromosom atau dikenal dengan abrasi. Kita lanjutkan dengan macam mutasi, yaitu ada mutasi berdasarkan genetiknya, di antaranya mutasi gen yang meliputi tentang perubahan yang terjadi pada susunan dan struktur molekul DNA. Di antaranya ada mutasi titik, yaitu perubahan kimia pada satu atau beberapa nukleotida di dalam gen tunggal. Mutasi ini umumnya terjadi pada proses replikasi DNA di mana terjadi kesalahan peletakan pasangan basa. Oleh karena itu, beberapa mutasi titik dapat menyebabkan berubahnya DNA yang ditranskripsi. Misalnya, substitusi pasangan basa, B. Insersi dan delesi pasangan basa. Mutasi gen yang kedua yaitu transposisi. Transposisi yaitu melompatnya potongan DNA ke tengah-tengah gen. Peristiwa ini mengakibatkan fungsi dari beberapa gen menjadi kacau dan pada beberapa kondisi mengakibatkan gen-gen yang awalnya tidak aktif menjadi aktif. Yang kedua yaitu tentang abrasi atau mutasi kromosom. Adalah perubahan yang terjadi pada kromosom yang meliputi struktur kromosomnya dan jumlah kromosomnya. Nah, untuk macam-macam mutasi kromosom, diantaranya ada delesi, yaitu terjadi apabila kromosom kehilangan atau kekurangan segmen kromosom. Kedua, duplikasi, yaitu terjadi penambahan atau kelebihan segmen kromosom. Yang ketiga, translokasi, yaitu mutasi kromosom yang disebabkan oleh adanya pertukaran sebagai kromosom dengan kromosom non-homolog. Kemudian yang keempat, isokromosom, yaitu kromosom yang kedua tangannya identik, hampir sama. Kemudian berikutnya inversi, yaitu pembalikan urutan gen sebesar 180 derajat pada kromosom. Katenasi, yaitu mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada saat membelah membentuk 4 kromosom dalam kondisi di mana ujung-ujungnya kromosom tersebut saling bertemu sehingga membentuk lingkaran. Kemudian kromosom, perubahan yang terjadi pada kromosom itu atau mutasi kromosom yang terjadi pada perubahan jumlah kromosomnya. Yang tadi itu adalah perubahan pada struktur kromosom. Perubahan pada jumlah kromosom, mutasi kromosom yang terjadi karena berubahnya jumlah kromosom disebut ploidi. Ploidi dibedakan menjadi dua, ada euploid, ada aneuploid. Euploid adalah mutasi kromosom karena terjadi penambahan atau pengurangan genom.
Sedangkan aneuploid, mutasi kromosom di mana terjadi pengurangan atau penambahan pada salah satu kromosom genom. Nah, yang kedua, macam-macam mutasi berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi. A. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel tubuh. Mutasi ini tidak diturunkan dari induk kepada keturunannya. B. Mutasi germinal, yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel gamet. Mutasi ini akan diturunkan dari induk kepada keturunannya. Kemudian yang ketiga, macam-macam mutasi berdasarkan sifat genetiknya. A. Mutasi dominan. Ini akan terlihat pengaruhnya apabila dalam keadaan homozigot dominan. Kemudian B. Mutasi resesif. Pada organisme diploid tidak akan tampak pengaruhnya selama dalam keadaan homozigot, kecuali jika terjadi tautan seks dalam keadaan homozigot. Kemudian yang keempat, macam-macam mutasi berdasarkan arah mutasinya. Ada mutasi maju, yaitu mutasi yang menghasilkan perubahan dari fenotip normal menjadi fenotip abnormal. Dan B, mutasi balik. Karena umumnya bersifat dapat dikembalikan pada keadaan semula, yaitu dari fenotip abnormal menjadi fenotip normal. Yang kelima, berikutnya, macam-macam mutasi berdasarkan kejadiannya. Ada mutasi alami, yaitu mutasi yang menyebabkan tidak diketahui ini penyebabnya. Kemudian mutasi buatan, mutasi yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Kemudian berikutnya ada mutasi gen atau mutagen, yaitu unsur-unsur penyebab mutasi. Di antaranya ada mutagen pada mutasi alami, yaitu mutasi yang terjadi dengan sendirinya. Mutasi ini dibedakan menjadi dua, ini mutasi alam. Ada sinar kosmik yang mengandung panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya tampak dan berenergi tinggi. Contoh sinar kosmik adalah foto Ronsen atau sinar X. Kemudian B, sinar ultraviolet. Ini menyebabkan abrasi atau berubahnya struktur kromosom dengan daya lebih kecil dari sinar X. Kemudian mutagen pada mutasi buatan. Mutasi buatan merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Di antaranya ada mutasi buatan secara fisik. Mutasi buatan secara fisika misalnya dengan menggunakan radiasi. Mutagen pada mutasi buatan secara fisika misalnya ini ada sinar X, neutron, radioaktif, dan suhu yang tinggi. Kemudian mutasi buatan secara kimia adalah dengan menggunakan zat-zat kimia tertentu. Zat-zat kimia penyebab mutasi menyebabkan terjadinya modifikasi kimia langsung pada basa-basa nitrogen DNA. Kemudian C, mutasi buatan secara biologi, disebut juga rekayasa genetik. Salah satunya dengan penyisipan gen atau rekombinasi gen. Contoh, pembentukan insulin dengan plasmid pada bakteri Escherichia coli. Kemudian D, pengaruh mutasi pada manusia. Ini ada manfaatnya, ada kerugiannya. Manfaat mutasi sebagai proses penting untuk evolusi dan variasi genetik. Kemudian untuk memeriksa proses-proses biologi yang terjadi. Dapat meningkatkan hasil penisilin sejenis antibiotik yang dihasilkan oleh penicillium. Dapat meningkatkan hasil panen produksi pangan seperti gandum, kacang tanah,
tomat, dan buah-buahan poliploidi tanpa biji, dan sebagainya melalui mutasi buatan. Kemudian kerugiannya, mutasi ini dapat merugikan makhluk hidup karena dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit dan cacat. Bahkan mutasi dapat menyebabkan kematian. Di samping itu, mutasi dapat menyebabkan terjadinya beberapa cacat pada manusia. Berikut beberapa cacat tersebut. Ada sindrom Turner. Ini ada jumlah kromosomnya 45 atau kekurangan 1 kromosom dengan memiliki kromosom X0. Ciri-ciri penderita adalah wanita, badan cenderung pendek, tidak memiliki ovarium sehingga tidak subur. Ciri kelamin sekunder terbatas, kaki berbentuk X. Kemudian ada sindrom Klinefelter. Ini terjadi pada laki-laki yang memiliki jumlah kromosom 47. Ini kelebihan kromosom X. Nah, ciri-ciri penderitanya, penderita adalah laki-laki, testis mengecil, mandul, buah dada membesar, tinggi badan berlebihan. Kemudian sindrom Jacob, ini memiliki jumlah kromosom 47 yang kelebihan kromosom Y. Jadi simbol kromosomnya X, Y, Y. Ciri penderitanya, penderita adalah laki-laki, bersifat antisosial sehingga menunjukkan agresivitas yang sering melawan hukum. Kemudian D, sindrom Down. Ciri-ciri penderitanya, telapak tangan tebal seperti telapak rak, tubuhnya pendek, intelijensi rendah, mata sipit dan miring ke kiri. Demikianlah pembahasan mutasi hari ini, dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.